Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan nama saya Yosepin Siombing dengan NIM 10012302881. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan modul 4 pengendalian dan menjamin mutu. Sip 1. Sebuah perusahaan IT melakukan penelitian untuk memonitor kinerja sistem komputer berdasarkan 4 faktor karakteristik utama. Diberikan data berikut untuk 20 sistem. Nah, pada data-data yang nomor 1 ini, kita buat terlebih dahulu di Excel. Nah, ini datanya sebanyak 20. Selanjutnya, kita memasukkan ke RStudio. Nah, yang pertama kita itu harus kita sintaks atau kita panggil dengan cara sintaks mengaktifkan package library readXL sama library KCC. Nah, selanjutnya di sini kita menginput semua data dari data soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Nah, data dari soal pertama sampai yang ketiga itu, semua data-data itu kita buat di dalam Excel, baru kita gabungkan ke dalam satu folder, yang dimana di dalam satu folder tersebut ada RStudio. Tujuannya untuk pada saat kita memainkan RStudio, kita input data soal pertama sama kedua, ketiga itu, biar terbaca. Nah, di sini kan sudah terbaca mulai dari soal pertama, kedua, ketiga. Itu data-datanya. Selanjutnya, kita sintaks soal satu, menghilangkan kolom subgroup. Nah, kenapa kita menghilangkan kolom subgroupnya? Nah, sini kan yang kolom pertama ini kan, ini cuma sekedar angka. Nah, kita menghilangkan ini supaya pada saat pemrograman nanti dia nggak terbaca. Nah, menghilangkan kolom subgroup T2 chart soal satu, kolom satu, baru kita print. Nah, di sini kita bisa melihatnya ini mana kolom pertama ini udah dihapus. Selanjutnya, kita membuat peta kendali. Ini mana kita buat judulnya, ini mana kita membuat peta kendali T2 hoteling sesuai pada soal yang pertama. Baru peta 2 T2 MQCC, baru T2 chart, tipenya tipe T2, titelnya atau judul yang kita berikan pada 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 peta tersebut kita buat peta kendali T2 hoteling 100123028 ini adalah NIM saya. Baru Xlab kelompok ke YLab-nya kita buat T2, ADD state-nya itu kita buat dalam true. Selanjutnya kita jalankan. Nah, di sini kita melihat bahwa tidak ada tanda merah, yang dimana tanda merah tersebut adalah menandakan bahwa keluarnya data batas kendali. Nah, berhubung berhubung data yang keluar dari batas kendali itu tidak ada, supaya lebih memastikan kita melihat data yang keluar dari batas kendali peta T2 violation. Kita ketik, kita run. Nah, di sini tidak ada. Baru selanjutnya kita ke soal kedua. Nah, di mana soal kedua itu adalah sebuah pabrik memproduksi baterai dengan dua karakteristik, yaitu kapasitas atau capacity dan waktu isi ulang. Data pengukuran untuk setiap 5 baterai per subgroup selama 10 subgroup diberikan di bawah ini. Buatlah grafik peta kendali generasi
generalisir variansi untuk memonitoring variabel dari kapasitas dan waktu isi ulang. Ini mana datanya ini sangat banyak. Nah, data yang kedua ini kita buat ke dalam Excel. Nah, ini data-data yang nomor 2 tadi. Baru kita pindah ke RStudio. Nah, sintaks kita soal kedua menginstal package, install package dalam kurung IACSSPCR. Baru diberi sama kayak yang di atas. Baru kita sintak kembali membuat peta kendali generalisasi variansi. Baru kita sintaks lagi GV control dalam kurung data M, N, P. Ini mana M itu adalah jumlah subgrup, N itu adalah ukuran subgrup, P itu adalah jumlah karakteristik dari jumlah karakteristik kualitas. Baru columns-nya itu kita soal yang kedua, kolom pertama, soal yang kedua, data yang pertama baru di subgroup, baru GP control ini soal yang kedua, yang dimana 10 ini kita ketahui itu adalah jumlah subgrupnya, baru N ini 5, ukuran subgrup baru jumlah karakteristik itu ada 2. Setelah itu kita jalankan semuanya. Nah, untuk bisa menjalankan yang GP control ini kita harus menginstal terlebih dahulu. Kita harus menginstal terlebih dahulu yang ini, install package yang ini. Kalau tidak kita install itu kita tidak akan bisa menjalankan yang GP control tersebut. Selanjutnya kita blok, kita jalankan. Nah, kita harus menunggu yang merah ini. Nah, di sini sudah selesai, di mana ada peta kontrol chart for sampel generasi variasi. Yang di mana kita tahu ini mana kita tahu P value-nya ini yang pertama ini 0,73750 baru. Nah, ini mana kita ketahui itu P value-nya itu lebih besar dari 0,5, maka data ini bisa dikategorikan normal karena tidak ada yang keluar dari batas kendali. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah sebuah penelitian dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara jumlah jam bermain video game atau dalam jam dalam performa akademis seseorang siswa. Berikut datanya. Berdasarkan data di atas, tentukan koefisien korelasi antara jumlah jam bermain video dan performa akademis. Jelaskan apakah terdapat hubungan linear antara kedua variabel tersebut, apakah hubungannya positif atau negatif. Nah, data-data soal yang nomor 3 itu kita masukkan ke dalam Excel, baru ke RStudio. Nah, kita sintaks kembali soal 3, install package, not text. Baru kita jalankan. Baru selanjutnya kita sintaks uji normalitas. Ini mana Safiro teks soal 3, baru kita buat jumlah bermain video game. Yang kedua, Safiro teks ini soal 3, performa academics. Ini mana kita buat I. Kita jalankan. Nah,
Ini mana W pada ini mana jam bermain video games itu nilai W-nya itu di 0,91878, P-nya itu V-volt-nya itu di 0,1846. Sementara yang performa akademiknya itu W-nya itu 0,94126, P-volt-nya itu di 0,3984. Selanjutnya kita uji korelasi persennya. Ini mana core teks soal 3, kita masukkan jam bermain video games itu X, soal 3 performa akademiknya itu Y, metodenya itu sama dengan C%. Nah, kita jalankan. Selanjutnya kita jalankan lagi matriks plotnya. Sama seperti yang di atas, kurang lebih. Nah, di mana uji korelasi persennya itu, kita mendapatnya itu, nilainya di chordnya itu 0,946039. Nah, di sini kita bisa mengetahui jam bermain video game dan performa akademik. Yang di mana jam bermainnya itu untuk 1 jam itu di bawah 65 itu ada 2, di bawah 70 itu ada 1, untuk 2 jam itu di atas 70 itu ada 1, di atas 75 itu ada 2, di bawah 75 itu ada 2, baru yang 3 ini, yang 3 jam di atas 70 itu ada 1, nah di atas 75 itu ada 1, yang 4 jam di atas 751, di atas di 85 itu ada 1 orang, baru yang bermain video games ini yang 5 jam itu sama ada 1 orang di 85, yang 6 jam itu di atas 85 ada 2, yang di 90 pada 7 jam itu ada 1. Nah, di sini selang kepercayaan ini 95%, yang di mana nilai 95%, yang di mana 95%, 95%. Nah, 0,84165524 sampai hingga 0,98227110. Berarti untuk data tersebut berjalan secara linear dikarenakan ia bernilai positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada tugas mingguan modul keempat dari PPM. Sekian, terima kasih. Shalom.